Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Mamiku. Halo bunda-bunda bestiku semuanya. Kabar semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Aku baru sempat upload lagi karena udah beberapa hari ini aku kurang sehat ya. Hanya juga masih bindeng nih besti. Sebenarnya video ini aku record udah sehari sebelum Idul Adha. Aku lagi prepare siap-siap untuk mau masak. Tadinya sih nggak ada rencana mau masak nih besti, tapi tiba-tiba kepengen sayur godok Betawi karena kangen Jakarta. Gak bisa mudik juga, jadi aku mau masak mendadak aja deh. Ini anak-anakku mau pergi ke rumah neneknya sama papinya. Kalau aku diam di rumah aja mau beberes, ganti spray, terus mau masak juga. Aku mau masaknya cuma satu macam aja, paling sama mau bikin sambal ya besti. Ini anakku lagi bantuin yang gede belajar untuk ngupas pete atau pete ya besti. Karena sayur godok pepaya tuh enaknya pakai pete alias pete. Dan mereka sudah berangkat, aku waktunya tempur di dapur sendirian nih. Tapi sebelum tempur di dapur aku mau bersihin kamar dulu, elap-elap sebentar ya besti. Rutinitas aku kalau setiap pagi tuh wajib dielap-elap kayak gini besti, biar nggak terlalu banyak debu gitu, karena aku kan juga ada alergi. Pas selesai ngelap-ngelapnya aku mau sarapan dulu besti. Sarapan kali ini pakai cookies, green tea dan ketoprak. Karena mau kerja berat jadi sarapannya juga harus berat ya besti. Pas selesai sarapan aku ngepel, tapi ini ngepelnya sambil beresin deket area tangga karena udah beberapa minggu ini nggak dielap-elapin gitu besti, jadi suka item-item berdebu gitu. Area sini emang jarang aku elapin setiap hari ya, karena emang jarang tersentuh atau jarang juga deket-deket area sini. Jadi paling beberapa minggu sekali aja aku ngelap-ngelapnya. Aku ngelap-ngelapnya nggak pakai kemoceng ya, pakai lap basah kanebo gitu. Jadi debunya biar nempel langsung ke kanebo kayak gini. Karena aku tuh pernah baca atau denger gitu ya, kalau misalnya kita bersihin debu pakai kemoceng, itu justru nggak baik buat yang menderita alergi kayak aku. Debunya juga jadi nempelnya ke kemoceng gitu. Ini kan bisa langsung dibasahin ya, dicuci dan nggak terbang kemana-mana. Jadi debunya tuh nggak nyebar kemana-mana. Kalau ini tanaman punya suamiku ya. Suamiku tuh emang hobi banget sama tanaman-tanaman kayak begini. Dan airnya nggak aku ganti karena ini tugasnya Pak suami untuk gantiin air. Aku nggak ngerti tuhnya tuh kapan harus ganti air dan dibersihin gitu. Jadi tugasku cuma ngelap-ngelap bagian luarnya aja besti. Karena emang jujur li aku nggak begitu suka tanaman. Aku sukanya bersih-bersih aja deh. Lanjut ke area dapur besti. Ini mejanya tuh buatan suamiku ya, karena mengakali area dapurku tuh sempit, jadi dibikin meja yang bisa dilipat kayak gitu. Dan kalau masak pintunya bisa dibuka kayak gini besti, jadi udaranya tuh seger gitu ya. Cuman yang gak enaknya bisa kelihatan tetangga gitu kadang-kadang, makanya aku pakein tirai gitu. Kemasakan dulu ya besti. Ini aku lagi mulai marutin pepaya muda. Pepaya mudanya boleh ngambil atau ngalap dari masjid ya besti. Tadi pagi-pagi tuh suamiku karena aku mau masak mendadak, jadi nggak sempat nyari ke pasar. Ya udah ngambil aja deh deket rumah di masjid itu ada pohon pepaya. Biar kerjaan nggak terasa berat dan enjoy, aku masak suka sambil nyanyi kayak gini besti. Mohon maaf kalau suaranya rada nggak enak ya. Kadang kalau lagi ngepel, lagi beres-beres juga aku pasang full musik biar semangat gitu loh bawaannya besti. Tapi kalau untuk khusus hari Jumat itu aku pasangnya murotal ya, murotalnya Hanan Ataki itu aku suka banget. Jadi tuh rasanya enak banget, bersih-bersih juga jadi lebih semangat kalau pasang musik atau murotal. Sebelum aku masak sayur godok pepaya, aku mau bikin sambal goreng dulu, sambal goreng terasi gitu ya besti. Karena aku dan pas suami tuh suka pedes, walaupun sayurnya udah pedes ya bikin sambal lagi kayak gini besti. Rasanya tuh bakal lebih sedap lagi kalau makan ketupat sayur Betawi pakai sambal. Ini aku lempar-lemparin terasinya itu karena nyiprat-nyiprat minyaknya ya besti. Minyaknya sedikit dan si cabenya tuh tadi basah habis dicuci, jadi dia meletup-letup gitu, nyiprat-nyiprat. Setelah ditumis, cabenya dicoper. Kalau nggak punya chopper diulek juga boleh ya besti. Sebenarnya sih lebih enak tuh, katanya lebih mantep kalau diulek sih sambal itu. Cuman karena aku udah lelah tadi habis ngepel, beres-beres, ngelap-ngelap gitu, ya udah aku pakai yang cepet aja deh.
biar simple gitu ya, biar praktis. Aku pakai chopper aja. Sebagai ibu rumah tangga tuh harus fleksibel lah, pokoknya pinter-pinter ngatur waktu biar kerjaan yang lain tuh jadi nggak keteteran. Kan kerjaan kita bukan cuma masak aja ya, tapi kalau emang punya banyak waktu dan gak capek bisa diulek aja nih Besti. Kalau bunda-bunda gimana nih, lebih senang sambal yang diulek atau dicoper kayak gini untuk sambal goreng? Selanjutnya aku mau ngechopper bumbu sayur godong pepaya. Ini bumbunya simple aja sih, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, sama cabai merah deh. Karena aku suka pedas jadi tambahin cabai keriting sama cengek. Biar warnanya cantik banyakin cabai merah ya Besti. Ini nggak kayak pucet gitu, cuman kuning aja. Tuh kan waktu nggak kerasa udah siang lagi. Dan itu si Boba udah nggak bisa diem. Boba tuh kura-kura kesayangan suamiku. Ternyata pupnya udah banyak ya Besti. Jadi dia tuh nggak betah gitu lama-lama berendam kalau udah banyak pupnya. Makanya suka berisik gitu, minta dikeluarin, dibersihin, dan dimasukin ke kandang dulu deh. Baru aku lanjut lagi masaknya. Ini aku mau masak sambal gorengnya dulu. Sambal terasi yang tadi udah dicoper, terus digoreng lagi Besti. Tumisnya tuh sampai bener-bener harum gitu ya Besti. Sambil aku numis, sambil nunggu mateng bumbunya, aku mau nyiapin air dulu. Airnya juga harus mendidih. Aku dipesenin sama mamaku kalau mau masak yang bersantan gitu, yang berkuah, mau agak tahan lama dan rasanya enak, emang harus agak lama masaknya, prosesnya. Terus airnya tuh harus mendidih dulu, baru kita masukin bahan-bahannya. Sambil nunggu air mendidih dan bumbunya mateng, ini aku akalin waktunya biar cepet gitu ya kerjaannya beres. Aku sambil nyuci piring, sambil bersih-bersihin ngelap-ngelap yang kotor gitu, biar udah masak tuh enggak semuanya kotor banget gitu ya, pabalatak pisan kalau kata orang Sunda mah. Untuk tambahan bumbu sambalnya cuman pakai serai, salam, totole, dan garam. Gak ketinggalan pakai gula merah juga Besti. Untuk rasa manis-manisnya aku lebih suka pakai gula merah untuk sambal ya, karena lebih sedap aja gitu. Kalau mau pakai gula pasir juga sebenarnya nggak masalah sih, sesuaikan dengan selera kita aja ya Besti. Dan jangan lupa selera pak suami juga tentunya. Enaknya kalau bikin sambal matang atau sambal goreng kayak gini tuh bisa tahan lama, bisa sampai seminggu loh Besti. Jangan kebanyakan tomat aja. Lanjut, ini aku numis bumbu sayur godok pepaya ya Besti. Karena bahan dasarnya hampir sama, cuman bedanya ini pakai kunyit sama kemiri. Yang tadi juga pakai kemiri sih. Ini tambahin kunyit aja bedanya. Jadi aku nggak cuci lagi, langsung aja fry pan-nya aku pakai ya. Minyaknya juga masih ada sisa-sisa yang bekas sambal tadi. Ini untuk tambahannya sama pakai serai, salam, dan ditambahin lengkoas ya. Setelah agak harum aku masukin terasi ya Besti. Ini aku kadang kalau lagi semangat banget masaknya bisa sambil joget-joget kayak gini Besti, atau enggak sambil nyanyi. Pokoknya kalau ibu rumah tangga lagi happy, lagi bahagia itu dijamin seisi rumah pasti akan berasa aura senengnya juga, aura happy-nya gitu ya. Makanya kita harus pintar-pintar gimana caranya supaya bikin kita tuh jadi lebih happy, lebih semangat. Kalau cara aku sih kayak gini ya Besti. Mungkin cara orang beda-beda, biar suasana atau aura di rumah tuh berasa lebih positif aja. Setelah mateng bumbunya, aku masukin ke air yang udah mendidih, diaduk-aduk sebentar. Terus aku kasih santan. Santannya langsung dimasukin aja tanpa dicampur air dulu ya Besti. Kalau mau pakai santan yang diperes gitu, yang alami, lebih bagus lagi, lebih enak lagi katanya. Nah, ini ada catering yang udah datang. Sebagian aku pesen ketupatnya, opornya gitu, sama sambal goreng ati kentang ya. Aku nggak pesen daging, pokoknya nggak ada menu daging deh. Takut nanti jadi kolesterol dan bosen juga, karena pasti nanti setelah pemotongan hewan pasti banyak daging gitu ya kalau Idul Adha. Ini setelah pakai santan aku juga pakein susu Besti biar ada gurih-gurihnya, karena santannya tuh akan harusnya lebih banyak ya, nggak cuma satu kotak. Karena tadi adanya satu kotak, jadi aku tambahin susu segar aja biar lebih sehat juga katanya ya. Kebanyakan santan gak baik juga Besti. Udah mah ini berminyak kan ya, ada cabenya juga.
juga. Baru deh dimasukin pepaya mudanya yang udah diparut tadi. Ini masaknya tuh agak lama ya, walaupun ini sayuran, tapi ini harus benar-benar digodok biar rasanya tuh nikmat banget. Masaknya agak lama, jadi si bumbu-bumbunya tuh katanya menyerap ke si pepayanya, makanya rasanya tuh enak banget. Kalau masakan Indonesia tuh emang rata-rata boros gas ya Besti, malah sekarang gas udah mau naik lagi. Curhatan emak-emak seperti biasa ya Besti. Kita saling berdoa aja ya Besti, semoga dimudahkan selalu rezekinya. Walaupun semua harga bahan pokok pada naik, kita tetap bisa membelinya. Ini dimasukin pete sama bumbu-bumbu kayak totole, garam. Tapi buat yang gak suka pete atau pete bisa di skip juga, udah enak sih sebenarnya. Kalau pakai pete itu aromanya beda aja sih Besti, punya ciri khas tersendiri. Aromanya udah enak banget Besti. Dan sampai di sini dulu vlog dan sharingnya Mamiko kali ini. Mau nyiapin ketupat sayur dulu untuk Pak suami malam takbir Idul Adha. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.